Halo traders, terjun di dunia saham khususnya trading pasti nggak asing dong sama istilah scalping. Dikenal sebagai salah satu strategi yang bisa ngasih profit secara maksimal dan cepat, nggak heran kalau banyak trader yang tertarik buat coba. Tapi jangan gegabah dulu, ada beberapa hal penting nih yang perlu kalian perhatikan sebelum memulai scalping. Stay tune di video kali ini ya, karena Mtrade bakal bahas lengkap nih tentang strategi cuan trading dengan scalping. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Kalau ngomong soal scalping, dua hal nih yang perlu kalian tanamkan adalah cepat dan singkat atau istilahnya cuan bungkus guys. Nah, karena waktunya yang singkat dan pilihan sahamnya pun biasanya adalah saham-saham third liner atau saham dengan volatilitas yang cukup tinggi, nggak jarang nih prosesnya bisa bikin kita deg-degan. Maka dari itu, strategi scalping ini nggak sembarangan waktu bisa dilakukan dan biasanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar paham, setidaknya paham analisis teknikal yang komprehensif. Loh, terus apa bedanya scalping dengan swing trading? Perbedaannya adalah dari kedua strategi ini bisa dilihat dari jangka waktu dan profit yang didapat. Seorang scalper bisa dapat keuntungan yang lebih sering dalam satu hari. Pada strategi scalping, kita harus paham benar-benar nih analisa teknikal dan kemampuan membaca demand di market. Tapi strategi ini butuh kecepatan dan mental yang kuat loh buat menghadapi volatilitas di market. Sedangkan untuk swing trading, kita lebih memanfaatkan siklus naik turunnya harga saham dalam beberapa hari. Kalau dibandingkan sama scalping, strategi ini sedikit lebih nyantai dan gak harus mantengin monitor terus-terusan. Pada strategi scalping, trader harus paham nih gimana formasi candle jangka pendek dan kemampuan membaca tren. Dan secara profit, biasanya seorang swing trader nih bisa dapat 5-20% dalam beberapa hari. Buat kalian yang tertarik scalping, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari strategi scalping yang perlu kalian pahami. Kelebihannya, pertama, scalping ini berpotensi kasih keuntungan yang tinggi kalau trader bisa menerapkan strategi dan timing jual beli yang tepat. Yang kedua, scalping ini biasanya nggak perlu riset fundamental karena kondisi fundamental perusahaan cenderung akan berpengaruh terhadap harga saham dalam jangka waktu menengah hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, harga saham akan lebih terpengaruh oleh jumlah supply dan demand-nya saja. Strategi scalping ini bisa dilakukan baik ketika market sedang bullish atau bearish. Sekali lagi, karena strategi ini hanya mengandalkan perubahan harga dalam waktu yang singkat, bahkan bisa kurang dari 1 jam, dan bisa dilakukan secara otomatis pakai fitur auto order yang ada di aplikasi sekuritas, di sini kalian bisa eksekusi order dengan cara otomatis sesuai kriteria yang dimau. Bisa auto buy, auto sell, dan pasang automatic stop loss juga. Sedangkan kekurangannya, buat dapetin keuntungan yang tinggi, seorang scalper membutuhkan perhitungan yang matang nih. Karena biasanya kita harus bayar biaya komisi perdagangan di setiap sesi. Jadi jangan sampai nih profit yang udah dikumpulin justru habis buat bayar komisi tersebut. Butuh konsentrasi, energi yang tinggi, dan waktu luang. Karena walaupun otomatis dengan sistem yang ada di aplikasi scalper, kita tetap harus memantau pergerakan harga agar bisa menentukan kapan waktu jual yang tepat secara real time. Udah tahu apa aja kelebihan dan kelemahan strategi scalping? Sekarang kita akan diajarin langsung nih gimana caranya scalping sama Coach Radit. Langsung aja, silahkan Coach Radit. Halo M-Traders, bareng aku Radit yang akan membantu dan memberikan contoh kepada teman-teman semuanya cara trading scalping. Sebelum kita masuk ke contoh atau study case cara trading scalping, di sini aku ingin sharing terlebih dahulu tips untuk memilih saham sebelum kita melakukan scalping. Tips yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, apakah saham ini cukup aktif di running trade. Tips yang kedua, teman-teman harus menentukan posisi bid offer pada saham yang ingin teman-teman tradingkan.
Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman sudah mendapatkan suatu saham yang aktif di running trade, nah, teman-teman selanjutnya harus melihat nih, apakah bid offer-nya cukup tebal. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui apakah saham yang ingin kita tradingkan itu cukup liquid atau tidak. Buat teman-teman yang masih penasaran cara membaca bid offer itu seperti apa, langsung aja tonton video yang ada di sebelah kanan aku nih. Sebelum kita masuk ke dalam contoh cara trading scalping, di sini aku ingin disclaimer on terlebih dahulu. Kita perlu memperhatikan bahwa di dalam trading saham, apalagi trading scalping, itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sehingga kita perlu yang namanya money management yang baik serta risk management yang baik agar kita dapat membatasi resiko dengan baik juga. Sekarang kita akan masuk ke dalam study case dan aku akan mencontohkan bagaimana teknis dalam melakukan trading scalping. Kita berjumpa lagi di monitor. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di monitor. Nah, seperti yang teman-teman lihat di monitor ini, sekarang aku sedang berada di OLT pada sekuritas yang aku miliki. Nah, di sebelah kiri, di sisi kiri, teman-teman dapat perhatikan bahwa ini terdapat berbagai macam nama saham yang mungkin teman-teman kenali yang sedang bergerak satu sama lain, ya. Nah, ini kita sebut sebagai running trade. Contohnya, di sini kita dapat melihat nih, oh ternyata ada beberapa nama saham yang kita kenali nih. Contohnya, ada yang namanya Harum nih. Nah, di situ kita dapat simpulkan bahwa oh ternyata ada pergerakan atau ada volume transaksi pada Harum pada perdagangan hari ini. Nah, tetapi permasalahannya apakah kita dapat mengidentifikasi nih saham tersebut aktifnya itu dia bergerak naik, netral, ataupun malah turun. Setelah kita menentukan saham apa yang aktif di running trade, baru kita melakukannya yang namanya technical analysis untuk menentukan kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Nah, kita langsung masuk aja ke study case cara melakukan technical analysis setelah kita mencari tahu apakah saham tersebut aktif di running trade atau tidak. Oke teman-teman, saat ini kita sekarang sudah berada di chart dari Bukalapak ya, atau yang kita biasa kenal itu sebagai Buka. Ya, nah di saat kali ini kita akan coba melakukan scalping pada saham Buka. Karena apa? Karena tadi di running trade saya melihat bahwa Buka cukup aktif pergerakannya di running trade. Kita akan melihat terlebih dahulu dan mencari di mana titik support dan juga resisten untuk Buka ini ya. Nah, pertama kita akan menentukan titik support terlebih dahulu. Di sini kita terlihat nih bahwa terdapat support di angka 258 ya. Yang dimana kita di sini juga bisa melihat bahwa Buka ternyata dia memiliki support juga di 272. Nah, bagaimana dengan resistennya? Resistennya kita dapat pantau dari MA50 daily. Nah, MA ini adalah moving average ya, yang dimana mengetahui atau menginformasikan rata-rata pergerakan harga saham dalam 50 hari ya. MA50 daily kita akan warnai dengan garis yang warna biru ya. Yang dimana kita bisa melihat bahwa MA50 daily ternyata berada di harga 326. Sehingga target dari Bukalapak setidaknya bisa mencapai harga 326. Nah, ini dari time frame daily dan kita juga melihat bahwa di time frame daily ternyata dia ada potensi membuat pattern yang namanya double bottom ya. Jadi ada potensi untuk Bukalapak membuat pattern double bottom. Nah, itu dari time frame daily. Bagaimana jika kita melihatnya di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu H1 dan juga time frame 15 menit. Ya, kita akan coba cek di H1-nya seperti apa. Nah, di H1 di sini kita dapat perhatikan bahwa saham Bukalapak ternyata juga terdapat buyers yang cukup besar. Nah, ini terlihat dari volume-volume yang tinggi ya, teman-teman, volume pembelian yang tinggi. Jadi mana di sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata saham Bukalapak tadi itu aktif di running trade, ternyata banyak buyers yang masuk ya. Jadi di sini kita akan memanfaatkan situasi ini atau memanfaatkan peluang ini untuk melakukan trading scalping pada saham Buka. Nah, pada time frame H1 ternyata Bukalapak di sini terdapat resisten di MA50 daily yaitu 316. Jadi entah dia bisa kena 326 dan juga kena 316, kita akan melakukan profit taking. Yang dimana sebagaimana kita tahu bahwa trading scalping itu adalah fokus cuan bungkus saja. Oke. Nah, lalu kita akan lihat lagi ke time frame yang lebih kecil yaitu time frame M15 ataupun 15 menit. Nah, di M15 ini ternyata cukup menarik teman-teman. Karena apa? Bukalapak dia membentuk yang namanya uptrend ya. Di sini terlihat bahwa dia membentuk yang namanya higher low ya. Yang dimana ini ada low, lalu di sini ada higher low, lalu di sini juga ada higher low. Yang dimana kalau misalnya kita tarik garis menggunakan trend line, Bukalapak ternyata membuat uptrend yang cukup baik. Nah, di sini kita akan coba melakukan pembelian untuk saham Bukalapak ini, teman-teman ya. Oke, saat ini kita akan mencoba untuk membeli saham Bukalapak ya. Yang dimana di sini kita bisa melihat nih untuk bid offer dari saham Bukalapak ternyata sekarang berada di harga 298 ya.
Jadi kita akan coba entry di saham Bukalapak, apakah trading scalping kita akan berhasil atau tidak. Oke, kita akan coba klik buy. Di sini saya sudah memasukkan price entry-nya saya di harga 298 dan juga quantity di harga 200 ya. Kita akan coba buy untuk saham Bukalapak ini. Oke, saat ini pesanan kita sudah match ya, yang dimana kita tadi membelinya di harga 298 dan sekarang saat ini saya memiliki saham Bukalapak itu sebesar 200 lot ya. Jadi kita akan tunggu dan kita akan lihat perkembangan seperti apa, apakah akan profit atau loss. Itu tidak masalah. Karena apa? Di dalam trading scalping ini yaitu high risk, high return ya. Jadi kita akan pantau dan kita akan update lagi di sesi kedua. Oke teman-teman, saat ini aku ingin update tentang hasil dari trading scalping kita di saham Bukalapak atau Buka. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita tadi berhasil membeli saham Buka di harga 298. Dan saat ini untuk saham Buka sekarang berada di angka 306, yang artinya kita sudah untung hampir 2,6% sekian. Nah, di sini aku ingin melakukan profit taking karena di dalam trading scalping itu fokus cuan bungkus, yang artinya ketika kita sudah profit, yaitu kita bisa melakukan yang namanya profit taking. Nah, saat ini kita sekarang sudah berada di portofolio pada saham yang tadi kita sudah beli, yaitu Bukalapak. Yang dimana sekarang teman-teman perhatikan bahwa kita sekarang sudah profit 3,36% ya. Yang artinya saat ini kita akan melakukan profit taking untuk merealisasikan keuntungan kita. Oke, saat ini kita akan lakukan yang namanya penjualan dari saham Bukalapak. Yang dimana kita akan langsung jual saja di harga 306. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja 306 dan kuantitinya yaitu 200 lot. Karena tadi saya membeli 200 lot, maka saya juga menjual sebesar 200 lot. Dan kita langsung klik saja sell. Oke, saat ini orderan jual kita sudah match pada saham Bukalapak di harga 306. Yang dimana kita berhasil membukukan keuntungan sebesar 3%. Nah, gimana teman-teman? Tertarik kan nih untuk melakukan trading scalping? Jika kalian tertarik, langsung aja komen di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu lagi mengenai strategi trading saham lainnya, langsung aja gabung menjadi member VIP Mtrade dan dapatkan real-time trading signal dan juga edukasi seputar strategi trading. Saya Coach Radit, saya pamit undur diri. Bye-bye. Thank you Coach Radit buat penjelasannya. Jadi teman-teman gimana nih? Udah pada paham belum? Kalau pakai strategi scalping, maka kalian akan berhadapan dengan volatilitas yang cukup tinggi. Kalau mau trading pakai strategi scalping, ingat beberapa hal ini ya. Pertama, pantau market secara real time. Pastikan kamu memang punya waktu lebih di market ya. Kalian juga bisa nih manfaatkan fitur real time trading signal yang ada di aplikasi Mtrade. Harus disiplin dan tegas juga ya sama trading plan. Misal nih, harganya naik dan sudah cuan, bisa langsung take profit. Dan kalau harganya bergerak nggak sesuai harapan, ya waktunya cut loss untuk membatasi kerugian dan siap dengan risiko hilang barang. Seorang scalper harus punya mental baja ya. Soalnya naik turunnya harga saham bisa berpengaruh ke psikologi trader itu sendiri yang akhirnya ngaruh juga ke keputusan ketika trading. Punya let go mindset. Seorang scalper nggak boleh merasa baper sama saham yang baru saja ditransaksikan. Kalau udah jualan terus sahamnya arah, ya udah let go aja. Hindari pemikiran kayak, wah harusnya tadi di hold aja ya. Duh nyesel deh jualan. Atau wah kenapa tadi nggak beli banyak aja sih? Di market selalu ada peluang dari saham lain. Harus punya cash, biar kalau ada peluang kita bisa ambil peluang itu. Buat trader pemula, strategi scalping ini belum disarankan ya karena terbilang risikonya cukup tinggi. Sebaiknya kalian belajar dulu dan pahami analisa teknikal sebelum kalian mencoba. Yuk belajar lebih dalam tentang analisa teknikal lewat aplikasi Mtrade dan gabung jadi member VIP. Selain artikel dan video lengkap seputar trading dan investasi saham, kalian juga bisa dapetin real-time trading signal, juga tanya saham dengan Coach Mtrade. Download aplikasi Mtrade sekarang di Play Store atau App Store, atau kalian bisa langsung klik linknya di description box ya. Like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga ya channel YouTube Mtrade, dan jangan lupa untuk turn on your notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Mtrade. Segitu aja videonya, see you on the next video, bye-bye!